Abang-abang yang main kelayakan Piala Dunia, contohnya gol ada di sini ya. Jangan lupa FIFA. Buntut dari sanksi FIFA ke federasi dan pemain naturalisasi Malaysia kini semakin melebar ke seluruh dunia. Tak hanya di kawasan Asia, kisruh yang mencoreng muka FAM itu bahkan nyaris menjadi perbincangan publik global dan menjadi trending di kalangan media seputar sepak bola. Beberapa hari kebelakang, trending berita sepak bola memang tertuju kepada satu negara yang baru mulai bangkit dari keterpurukan. Timnas Malaysia yang kini tengah bangkit dari mulai kepercayaan diri dan performa tim, kini sedang dihadapkan dengan skandal 7 pemainnya terkait pemalsuan dokumen naturalisasi. Kabar terbaru, Federasi Malaysia FAM sudah mengakui kesalahan yang mereka buat. Bahkan mereka secara jujur mengatakan kalau semua karena kesalahan teknik dari kaki tangan federasi. Akan tetapi, pengakuan itu tidak bisa serta-merta menyelamatkan pemain yang bersangkutan. Pasalnya FIFA yang sudah menjatuhkan sanksi akan sangat mustahil ditarik jika investigasi menunjukkan kalau para pemain tersebut terbukti punya darah dan keturunan dari Malaysia. Karena pada kenyataannya, tidak ada pemain yang sudah terkena sanksi FIFA kemudian dibatalkan. Dengan melihat fakta tersebut, tentu saja sangat disayangkan. Mereka harus absen untuk jangka panjang. Padahal salah satu pemain tersebut, Facundo Garces, merupakan bagian skuad inti pertahanan di salah satu klub La Liga Spanyol. Beberapa jam sebelum La Liga mengumumkan pertandingan Alvarez versus Real Mallorca, Garces sudah dinyatakan dicoret. Tidak bisa membela klubnya tersebut dikarenakan sanksi dari FIFA. Bahkan Alaves tidak mengizinkan Garces, bahkan hanya sekedar untuk mengikuti latihan. Tentu saja ini menjadi pukulan telak bagi pemain yang karirnya sedang berada di masa keemasan. Tak hanya mengalami kerugian karena harus absen lama, para pemain Malaysia yang dapat hukuman ini pun harus menanggung denda. Dan yang lebih parah, mereka akan menjadi buah bibir di seluruh dunia. Hal ini pasti terjadi, apalagi majalah internasional Transfers Market yang menjadi jendela informasi global sepak bola dunia juga merilis skandal yang terjadi pada mereka. Ya, walaupun sudah ada pengakuan dari federasi kalau semua masalah yang timbul karena kesalahan mereka, masih saja ada pihak-pihak yang menganggap hal itu adalah sabotase dari negara lain. Bahkan pejabat Kementerian Malaysia Datuk Fahmi masih saja memberikan statement kalau persoalan itu terjadi karena ada yang melakukan sabotase dan iri dengan Malaysia. Tentu saja, hal ini menjadi semua negara geleng-geleng kepala. Ampun dah! Ke undang-undang sedia ada. Jadi, as far as the government is concerned, the paperwork is in order. Dan tak ada apa-apa isu. Tapi mungkin atas sikap beberapa pihak yang mungkin cemburu dan risau tentang kebangkitan Harimau Melaya. Dari ngototnya figur-figur Malaysia yang tetap kekeh dengan prasangka buruknya, kita pindah ke Liga Champions. Galatasaray berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Liverpool pada matchday kedua League Phase Liga Champions 2025-26 di Ali Sami Yen Stadium, Rabu dini hari WIB. Gol tunggal dalam laga ini menjadi penentu hasil akhir yang ketat. Laga panas antara Galatasaray dan Liverpool berjalan sangat sengit sejak awal pertandingan. Kedua tim tampil menyerang dengan tempo tinggi yang membuat laga berlangsung penuh intensitas. Sejumlah peluang emas tercipta di sepanjang jalannya pertandingan, namun hanya satu gol yang akhirnya berhasil mengubah papan skor melalui aksi Victor Osimhen. Tambahan 3 poin ini menjadi kemenangan perdana Galatasaray dari 2 laga yang sudah dijalani. Mereka pun naik ke posisi 18 klasemen sementara Liga Champions musim ini. Sementara itu, Liverpool harus puas dengan hasil mengecewakan dalam lawatan ke Turki. The Reds kini menempati posisi ke-16 dengan torehan poin yang sama. Beralih ke pertandingan lain. Dalam laga matchday kedua, di Almaty Ortalik Stadium, Selasa malam WIB, Los Blancos tampil dominan. Hasil akhir 5-0 mengantarkan mereka meraih 6 poin penuh dari 2 pertandingan pertama. Kylian Mbappe mencuri perhatian dengan hat-trick yang dicetaknya. Sementara itu, Eduardo Camavinga dan Brahim Diaz turut menyumbang gol untuk melengkapi pesta Madrid atas wakil Kazakhstan Kairat. Menurut Alonso, hasil 5-0 di Kazakhstan sudah menunjukkan mentalitas dan kesungguhan tim. Ia menilai setiap pemain patuh pada instruksi dan bermain dengan disiplin tinggi.
Manajer asal Spanyol itu menekankan bahwa perjalanan di Liga Champions masih panjang. Oleh sebab itu, menjaga momentum menjadi kunci sebelum menghadapi lawan berat berikutnya. Kami datang dengan tujuan jelas untuk menang. Ini Liga Champions dan kami ingin memulai dengan baik. Sekarang kami sudah mengoleksi 6 poin dan berikutnya menghadapi Juve di kandang, ujar Alonso, dikutip dari situs resmi klub. Kami mencetak 5 gol, mencapai target, dan bermain bagus. Para pemain telah menunjukkan komitmen serta menjalankan instruksi dengan baik. Sekarang kami akan memikirkan Villarreal. Kami agak sedikit tidak nyaman di awal. Mereka menekan kami dengan keras, kata Alonso. Tapi ketika kami bisa menghubungkan permainan dengan Arda, kami menemukan pemain di lini depan dan menciptakan peluang untuk menembus tekanan lawan, jelasnya. Dan pada 5 Oktober mendatang, Real Madrid kembali akan menjamu Villarreal dalam lanjutan La Liga. Pertandingan ini sangat penting, mengingat posisi Los Blancos saat ini sudah turun ke posisi kedua setelah peringkat pertama klasemen sementara diduduki Barcelona. Barcelona yang sukses memetik poin saat melawan Real Sociedad, kini memuncaki klasemen sementara La Liga musim ini di pekan ke-7. Dan tentunya persaingan akan semakin keras mengingat tim-tim besar seperti Villarreal dan Real Madrid juga mempunyai poin yang tidak terlalu jauh selisihnya. Tetap dukung channel Putra Pusere Jawa. Channel yang membahas seputar timnas Indonesia dan mancanegara, tanpa hoax dan narasi menyesatkan, dengan like, komen, dan subscribe. Yang sudah subscribe, Mimin doakan sehat selalu dan banyak rejeki. Amin. Terima kasih.